Suasana Lebaran kali ini memang tidak seperti biasanya. Jika biasanya tradisi Lebaran diisi dengan berkumpul bersama keluarga dan berkreasi di masa pandemi, sejumlah tempat wisata justru merugi. Di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta, Lebaran menjadi salah satu momen penyumbang tertinggi. Kunjungan wisatawan bisa mencapai 160.000 orang per harinya. Lalu bagaimana suasana Ragunan dan kondisi para satwa di masa pandemi ini? Informasinya kami sajikan dalam laporan khas bersama Syafinas Nasyar. Pemirsa, sudah sejak 14 Maret 2020, Taman Marga Satwa Ragunan tidak dibuka untuk umum. Penutupan ini sebagai bentuk meminimalisir kegiatan masyarakat di tempat hiburan dan juga menjadi bagian dari pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta. Dan penutupan ini tentunya berdampak bagi pengurangan pengunjung. Padahal setiap libur Lebaran sudah menjadi agenda tahunan jika Ragunan bisa dipenuhi hingga ratusan ribu orang per harinya. Kira-kira sekarang kondisinya seperti apa? Saya mau cari tahu. Setiap tahunnya, Ragunan memiliki target pengunjung yang harus terpenuhi. Pada tahun 2019, target pengunjungnya adalah 5,5 juta pengunjung dan terpenuhi dalam kurun waktu 1 tahun. Sementara di tahun 2020, target pengunjungnya adalah 5 juta pengunjung dan terpaksa harus direvisi karena penutupan akibat pandemi ini. Biasanya momen penyumbang pengunjung untuk Ragunan terjadi pada hari libur nasional, diantaranya adalah hari libur sekolah, Natal, Tahun Baru, dan Hari Raya Lebaran. Dalam satu hari libur nasional, Ragunan bisa didatangi sampai dengan 160.000 orang per harinya. Sekarang saya mau tanya dengan salah satu pihak dari Marga Satwa Ragunan, seperti apa kondisi Ragunan pada saat libur Lebaran 2020? Sejak dilakukan penutupan, Taman Marga Satwa Ragunan tetap melaksanakan pemeliharaan dan perawatan seperti biasa, baik pemeliharaan terhadap satwa, kebersihan, keamanan, maupun pemeliharaan terhadap fasilitas sarana dan prasarana lainnya. Taman Marga Satwa Ragunan memiliki ketersediaan pakan yang cukup karena pembiayaannya didukung oleh APBD Provinsi DKI Jakarta. Begitu juga tentang kesehatan satwa, dipastikan bahwa kesehatan satwa yang dari Ragunan ini dalam keadaan sehat semuanya karena setiap hari dilakukan pengecekan dan pemeliharaan oleh perawat satwa. Begitu juga dilakukan pengontrolan, pengawasan dan pemantauan oleh 3 orang tim medis. Terkait dengan keberadaan karyawan, pengelola tidak melakukan PHK maupun merumahkan pegawai. Sampai dengan saat ini, mereka ditugaskan dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Semula kami menargetkan jumlah pengunjung 5 juta orang per tahun, namun oleh karena adanya situasi seperti ini, kami akhirnya tidak bisa menetapkan angka tersebut dan juga tidak bisa memastikan berapa angka yang sebenarnya kita targetkan di tahun ini, mengingat kami sendiri juga belum tahu kapan Taman Marga Satwa Ragunan ini akan dibuka. Pendapat Mbak gimana, Mbak? Kalau pendapat saya ya untuk sementara waktu ini mungkin baik ya seperti itu, karena kan kita ngikutin petunjuk dari pemerintah untuk sementara kita social distancing ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita meluangkan nih, kita nggak usah kemana-mana dulu sementara waktu, kita bisa lebih cepat menyelesaikan masa pandemi ini di Indonesia. Gitu. Ya sih, ya karena ditutupnya pariwisata semua ditutup, itu jadi bikin pertama perekonomian melemah ya. Yang kedua, untuk anak-anak itu kan merasa udah bosen banget, mereka 3 bulan akhir ini kan di rumah terus ya, apalagi kalau saya pribadi kan juga punya anak. Nah, mereka tuh udah boring banget namanya di rumah, kepingin banget namanya jalan-jalan, entah itu keluar rumah pun kan sekarang nggak bisa ya, apalagi kalau kondisi pariwisata ditutup. Ya menurutku ya mungkin jadi kita pada jenuh semua di rumah. Ya memang tempat wisata ditutup dulu dan warga juga harus menyadari hal itu ya. Jadi karena penyebaran ini semakin meningkat, tingkat virus ini, ya untuk berdiam diri dulu ya di rumah. Kalau untuk harapan saya ya mudah-mudahan
tempat wisata ya bisa ngikutin arahan pemerintah dulu ya. Apabila memang pemerintah sudah memperbolehkan untuk dibuka, ya kita kita sebagai masyarakat ya turut bersenang ya. Jadi kita bisa berkumpul bersama keluarga untuk ke tempat-tempat wisata gitu. Mudah-mudahan kedepannya tempat wisata ini bisa buka lagi. Tapi mungkin aja dibukanya dengan sistem kayak jaga jarak, terus setiap pengunjung pakai masker atau sarung tangan. Menurutku sih bisa aja seperti itu. Cuman dibatasi juga para pengunjungnya, misalnya seharusnya ada berapa ribu pengunjung, ini dibatasi gitu. Tempat wisata itu kan juga kayak saya pernah lihat di berita itu untuk satwanya kan butuh makan ya pemerintah harus kasih subsidi juga ya terhadap kayak misalnya Ragunan, terus Taman Safari, SeaWorld, karena memang pendapatan mereka ya drastis turun. Jadi pemerintah juga harus memperhatikan itu ya. Berdasarkan data yang kami himpun, industri pariwisata diklaim mengalami kerugian sampai dengan 1,5 miliar US dollar atau sebesar 21 triliun rupiah. Kerugian terbesar akibat menurunnya jumlah wisatawan turis asal Cina, yaitu sebesar 1 miliar US dollar, dan sisanya karena menurunnya jumlah wisatawan dari negara lainnya. Lalu selain di Jakarta, ada beberapa kota lainnya yang juga terdampak paling besar dari penurunan jumlah pengunjung. Di antaranya adalah Bali, Manado, dan juga Batam. Belum lagi pada bulan Maret 2020 lalu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunda pemberian insentif dan promosi wisata ke beberapa negara sampai dinilai kondisi cukup kondusif. Masih banyak tempat wisata yang harus tutup akibat adanya pandemi COVID-19. Penutupan ini berdampak di berbagai sektor, mulai dari perhotelan hingga UMKM. Namun, penutupan ini berdampak baik bagi para satwa yang ada di Ragunan. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih lama dan jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Jadi bisa dilihat bahwa selalu ada hikmah di balik setiap kondisi yang kita hadapi. Dari Jakarta, Syafina Sasyar, Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan.